Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Allah Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, rahmat bagi kita semua. Ya. Jadi ketua kelasnya siapa? Saya Pak. Jamal. Jadi sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, seperti biasa sebagai pembuka kita membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan saksama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya. Oke. Itu semoga kita bisa menyimak materi yang akan Bapak sampaikan nanti ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau bertanya, apakah adik-adik siap mengikuti pelajaran atau materi hari ini? Siap. Siap? Kalau siap, teman-teman atau adik-adik isi kursi yang kosong yang di depan supaya materi yang Bapak akan sampaikan itu bisa dimengerti, bisa paham terkait dengan materi yang akan Bapak sampaikan. Isi dulu. Silakan. Isi ya. Ya. Udah ya? Ya. Udah diisi rapi, bersih. Sudah semua. Jadi perbaiki itu sob. Ya, jadi kemudian Bapak absen dulu sebelum kita mulai pelajaran. Ya. Ada yang punya pulpen? Saya bawa. Kalau Nur Aisyah Sultan. Sukma. Ari. Selviana. Riri. Yusuf. Sidik. hadir. Jamal. Kevin. Sakit ya. Biar ya. Oke, kita doakan semoga anaknya yang sakit itu bisa sembuh kembali ke kelas dengan sehat ya. Jadi sebelum kita lanjut lagi tentang materi yang akan kita pelajari, Bapak mulai dengan satu kata bijak tentang menuntut ilmu dari Imam Syafi'i, bahwa kata bijak tentang Imam Syafi'i bahwa jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu akan tahan dengan perginya ke kebodohan. Jadi Bapak mau tanya, apa kira-kira hikmah dari quotes itu? Hikmahnya kira-kira apa? Oke, jadi hikmah daripada kata bijak dari Imam Syafi'i itu bahwa yang pertama bahwa belajar itu tidak mudah, adik-adik. Ternyata belajar itu tidak mudah.
belajar itu tidak gampang. Ya, hikmah yang kedua itu bahwa belajar itu butuh niat. Belajar itu butuh niat, sehingga apa yang kita akan pelajari itu bisa dimengerti, bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu sebenarnya bodoh itu pilihan, tergantung dari kita mau bodoh atau pintar. Ya. So, Ya. ya. Kemudian yang terakhir itu, hikmah yang terakhir itu kita belajar untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi masyarakat sekitar kita. Ya, itu hikmah dari quotes dari Imam Syafi'i tadi. Ya, sebelum masuk Bapak ada ice breaking agar teman-teman atau adik-adik fokus lagi memperhatikan materi. Ya, jadi kita akan ice breaking. Perhatian. Kita akan ice breaking supaya kita lebih fokus dalam mendengarkan materi. Oke. Jadi gamesnya itu gerak angka. Ada yang tahu? Gamesnya gerak angka. Jadi kita akan menggunakan satu jari. Ya. Toh? Jadi tulis angka 1 gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, semua berdiri. Oke, tadi kita menggunakan jari ya, satu jari. Kita ubah menjadi menggunakan kepala. Menggunakan kepala, ya. Kita mulai, mengerti? Contoh 1, 2 gitu. Oke. Tidak. Oke. Angka 2. Angka 2 begini. Nah, 4. 5. Kalau banyak nih angka 4. 6. 7. Ya. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Jadi games ini tuh melatih kefokusan kita, melatih fokus kita, pandangan kita tentang apa yang akan kita pelajari sebentar. Ya, jadi kita masuk ke, oh ya, ada yang tahu nggak materi sebelumnya apa? Oh ya, tentang apa materi sebelumnya? Ada yang tahu? Ya. Hakikat mencintai Allah. Oh, hakikat mencintai Allah. Ya, ada yang tahu nggak apa itu seperti apa itu hakikat mencintai Allah? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Tidak. Hakikat mencintai. Enggak, Pak. Atau tidak memperhatikan kemarin ya, pertemuan kemarin tidak memperhatikan gurunya. Tidak. Hakikat kalau sifat, tidak lupa juga. Kalau Jamal hakikat mencintai Allah. Hah? Kamu tahu nggak tentang hakikat mencintai Allah? Tahu Pak, Apa coba hakikat seperti apa itu hakikat mencintai Allah? melaksanakan perintahnya dengan Ya, Bang. sekuat mungkin dan meninggalkan segala larangannya sejauh mungkin. Oke, baik. Applause dulu untuk temannya. Ternyata Jamal sangat memperhatikan pembelajaran dia fokus. Jadi kita masuk ke pembelajaran kita tentang menghindari yang namanya sifat hidup berfoya-foya. Berleha-leha. Berfoya-foya ya. Tafsir. Ya. Jadi kebanyakan manusia itu memiliki kecenderungan terhadap uang dan harta
yang melimpah, meskipun ada manusia yang tidak begitu tertarik dengan harta duniawi. Mereka berlaku zuhud dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Tetapi orang yang seperti itu jumlahnya sedikit dibandingkan dengan orang yang cinta akan harta duniawi. Jenis manusia ini tadi jumlahnya sangatlah kecil. Kemudian secara kodrat alamiah manusia memang memiliki tabiat untuk mencintai harta. Pada saat uang dan hartanya melimpah, perilaku dari seseorang itu kapan saja bisa berubah menjadi lebih konsumtif lagi. Ia akan mudah membuat keputusan untuk membeli barang-barang apa saja yang ia inginkan, entah itu barang mahal, barang mewah, dan lain sebagainya. Sesungguhnya gaya hidup seperti itu salah karena termasuk kategori menghambur-hamburkan harta, kategori pemborosan, dan juga berfoya-foya terhadap harta. Jadi berfoya-foya itu merupakan pola pikir, sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta kita. Jadi berfoya-foya itu pola pikir yang ada dalam diri kita yang tidak seimbang dalam kita memperlakukan harta kita. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang harta. Jadi harta itu ada israf dan tabzir. Israf itu adalah melampaui batas atau berlebih-lebihan terhadap harta. Kemudian tabzir adalah pemborosan. Ya, kemudian dalam menghindari sifat hidup berfoya-foya itu ada tadi yang namanya tabzir atau boros yang tercantum dalam Quran surah Al-Isra atau Quran surah Al-Isra ayat berapa? Surah Al-Furqan ya, ayat 67, bahwa yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawam. Yang artinya bahwa dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang yang apabila menginfakkan harta mereka itu tidak secara berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Maksud daripada ayat di atas bahwa ketika kita membelanjakan harta kita secara tidak berlebihan, maka kita termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Gitu. Kemudian dalil yang kedua tentang sifat israf dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubazzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafur. Yang artinya bahwa dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, karena sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Maksud daripada ayat di atas secara tegas mengatakan bahwa orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Jadi kalau kita ingin menjadi saudaranya setan itu silakan boros-boros. Tapi kalau kita tidak mau menjadi bagian daripada saudara setan, maka kita harus menghindari yang namanya sifat boros. Ya, kemudian kita masuk ke contoh perilaku israf dan tabzir ini. Kita masuk terlebih dahulu ke contoh dalam berbicara. Jadi berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara
ataupun melalui media elektronik termasuk bagian dari media sosial. Jadi ketika kita berbicara kepada kerabat, berbicara kepada keluarga kita, berbicara kepada teman-teman kita, berbicara kepada orang-orang yang ada di masyarakat, itu kita harus mengontrol lisan kita, mengontrol ucapan kita, sehingga itu tidak dapat langsung menyinggung perasaan orang lain. Kemudian contoh perilaku israf dan tabdzir yang kedua itu dalam makan dan minum. Jadi seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada acara tasyakuran, ia takut tidak mendapat bagian tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perut. Akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Artinya bahwa ketika kita mengambil makanan, kita harus secukupnya saja supaya kita bisa menghabiskan makanan, sehingga kita tidak boros akan makanan tersebut. Kemudian yang ketiga itu dalam berpenampilan. Jadi memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, dan jemari dan sebagainya pada saat pertemuan warga. Kemudian berpakaian mahal, mewah, lengkap dengan tas impor dari luar negeri. Jadi ketika kita misalnya mau bertemu kepada orang lain, khususnya kepada masyarakat, kita tidak perlu menampakkan harta kita kepada halayak banyak. Jadi sebaiknya kita hidup sederhana saja ketika kita mau bertemu dengan orang lain. Itu perilaku israf. Ya, kemudian setelah kita membahas tadi tentang contoh daripada israf dan tabdzir itu, kemudian ada juga dampak negatif daripada perilaku israf dan tabdzir ini. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Jadi salah satu dampak negatif daripada israf dan tabdzir ini itu terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi sehingga melalaikan akhirat. Yang kedua itu menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Orang yang bersikap israf dan tabdzir ini cenderung itu memiliki sifat iri. Karena kenapa? Ketika kita melihat orang menggunakan perhiasan emas, menggunakan pakaian-pakaian mewah mahal, kita langsung memiliki sifat iri. Kenapa orang itu banyak pakaian-pakaian mahalnya, banyak perhiasannya, sehingga timbul iri kepada orang lain. Itu dampak negatif daripada perilaku israf dan tabdzir. Kemudian yang ketiga dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Orang yang notabene orang yang sering membelanjakan hartanya, orang yang sering pergi belanja, itu ketika hartanya habis itu lebih frustasi karena tidak terbiasa hidup sederhana itu. Kemudian yang keempat, dampak negatif yang keempat itu berpotensi menimbulkan sifat kikir. Jadi orang yang memiliki sifat israf dan tabdzir ini cenderung kikir terhadap orang lain. Karena kenapa? Dia lebih mementingkan dirinya daripada orang lain. Tidak mau berbagi kepada orang lain. Ya, itu 4 dampak negatif daripada perilaku israf dan tabdzir. Kemudian setelah kita melihat tadi dampak negatif, kemudian cara menghindari sifat israf dan tabdzir ini. Yang pertama, membelanjakan apa itu sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Jadi antara kebutuhan primer, antara kebutuhan sekunder
antara kebutuhan tersier itu kita harus utamakan terlebih dahulu kebutuhan yang kita inginkan. Jadi beda kebutuhan, beda keinginan. Jadi ketika kita membelanjakan hartanya, kita harus tahu dulu kebutuhan apa yang akan kita perlukan. Jadi kita harus mementingkan kebutuhan apa yang akan kita butuhkan nantinya. Oke, kemudian cara yang kedua itu membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Jadi ketika kita mempunyai harta yang berlebih, maka kita harus mengingat teman kita atau orang lain sehingga kita bisa bersedekah. Jadi ketika kita punya harta yang berlebih, alangkah baiknya kita bersedekah kepada tetangga, bersedekah kepada keluarga atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga itu bergaya hidup sederhana. Jadi kalau kita misalnya mempunyai harta yang cukup, lebih baik kita tabung. Lebih baik kita tabung harta kita, lebih baik kita tabung, dan juga kita harus lebih baik menampilkan diri kita apa adanya, atau tidak menampilkan diri kita itu, menampilkan kekayaan kita kepada orang lain. Lebih baik kita hidup sederhana saja. Kemudian yang keempat, cara menghindari sifat israf yang keempat itu selalu bersyukur. Jadi apapun harta yang kita dapatkan, maka kita harus bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Jadi ketika kita mendapat misalnya harta yang berlebih, itu kita harus mensyukuri, oh saya mendapat harta ini ternyata dari misalnya dari orang lain. Tetapi kita harus tetap bersyukur. Karena kenapa? Salah satu cara menghindari sifat israf dan tabdzir ini itu kita harus selalu bersyukur. Kemudian yang kelima itu bersifat selektif dan terencana. Jadi kita harus memikirkan ke depan harta kita mau dibelanjakan ke depannya untuk apa. Kemudian ke depannya nanti hartanya dibelanjakan untuk keperluan apa saja, sehingga kita bertindak yang namanya selektif, sehingga kita bisa merencanakan harta yang akan kita belanjakan itu ke depannya nanti seperti apa. Kemudian cara menghindari sifat israf dan tabdzir yang keenam itu bersikap yang namanya rendah hati. Jadi ketika kita sudah mempunyai harta yang berlebih, itu kita harus rendah hati. Jangan kita sombong kepada orang lain. Kita memamerkan kekayaan kita, kita memamerkan harta kita, perhiasan kita kepada orang banyak. Itu 6 cara menghindari sifat israf dan tabdzir. Kemudian itu dia dampak negatif. Oh ya. Itu materi dari Bapak terkait dengan menghindari sifat hidup foya-foya. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang materi yang Bapak tadi sampaikan? Ada ya? Ada? Ada Pak. Satu orang ada? Sini ada berapa orang? Satu orang. Oke, saudara siapa namanya? Ucup. Adik Ucup, saya persilakan. Waalaikumsalam. Pak, saya ingin tanya mengenai tentang pembelajaran kita hari ini. Pak, jadi pertanyaan saya, Pak, banyak orang yang berfoya-foya, bukan sekedar hanya menunjukkan dia bahwa dia orang kaya, tetapi dia memastikan bahwa dia kayak mampu beli iPhone, dia pamerkan di iPhone begitu. Oke. Padahal ya
Saya juga Pak. Ya, tepuk tangan ya untuk pertanyaan tadi. Ya, saya jawab dulu ya. Oh iya. Jadi itu tadi, kalau ada permasalahan seperti itu maka kita harus ini tadi cara menghindari yang namanya sifat Boros. israf dan tabdzir ini. Itu yang pertama, membelanjakan harta sesuai skala prioritas kebutuhan, kemudian membiasakan bersedekah dan membantu orang lain, kemudian bergaya hidup sederhana, selalu bersyukur, bertindak selektif dan bersikap rendah hati. Oke, Adik Ucup? Iya Pak. Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan menayangkan satu video. Silakan adik-adik teman-teman simak videonya. Nanti ada pertanyaan. Silakan simak baik-baik ya. Iya Pak. Oke. Ya, perhatikan ya. Ya Pak. Pak, berikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus. Nah, iya sih Pak, tapi aku ingin tipe yang terbaru biar nggak ketinggalan tren. Anda paling juga modelnya aja yang baru. Udah pakai yang ada aja. Ah, bapak ini gak asik gak sayang sama anak. Bukannya gitu. Tapi kita nggak boleh menjanjikan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama dengan boros atau mubazir. Males pokoknya aku nggak mau tahu. Harus beli HP baru. Wih, dapat juga HP baru. Selamat tinggal HP lama. Semoga kamu tenang di alam sana. Cie, HP baru nih bro. Nih baru aja mau unboxing. Gak usah kaget gitu, kayak lihat hantu aja. Kita kan temenan. Amit-amit gak mau kan temenan sama kamu. Nah nih, bisakah kamu dengan petir? Mereka suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapmu. Maksudnya, maaf, jadi curhat. Intinya siapapun yang memiliki sifat boros atau suka kemubasiran, maka otomatis dia jadi temanku. Kok bisa? Ya bisa dong. Kan sudah jelas ayatnya. Coba kamu baca surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat dekat kepada Tuhannya. Jadi kamu ini setan yang dimaksud itu. Tolong aku. Tenang saja kawan. Aku akan setia menemanimu di neraka ini. Tidak, ini semua kamu yang mengaku sesat semasa hidup. Namanya juga teman sejati. Berbuat dosa bersama, masuk neraka juga bersama. Tidak, jangan. Astagfirullah, apa yang sudah aku berbuat? Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kami yang kafir. Oke. Oke, sudah disimak ya terkait dengan contoh tadi perilaku berlebih-lebihan terhadap harta dan juga pemborosan. Jadi Bapak ada membagikan sticky note. Jadi masing-masing itu 10. menuliskan nanti pertanyaan dari Bapak. Pertanyaan dari Bapak. Nanti Bapak yang buatkan pertanyaan nanti. Iya, saya yang buat. Tenang. Apa namanya notepad? Slip note. Sediakan pulpen semua ya. Slip call. Dari kos. Pasti bagikan di belakang. Jangan. Dan habis nanti. Oke, pulpennya ada semua pulpennya toh? Ya, jadi setelah tadi teman adik-adik menyimak video, Bapak akan bertanya kira-kira apa hikmah daripada video yang adik-adik tonton tadi. Ayo silakan ditulis di sticky note itu. Hikmah tadi. Hikmahnya.
menurut adik-adik teman-teman. Waktunya 1 menit ya. Adik-adik teman. 1 menit saja. Pak, dia tidak mau tulis Pak. Kan tadi sudah ditonton ya video tentang Mubazir. pemborosan Ya. Mubazir toh? Ya. Silakan tulis di kertas yang Bapak tadi bagikan. Hikmahnya apa menurut Pandangan Anda? menurut kamu adik siapa adik Riri? Ya, silakan. Ya. Sudah Pak. Oke, sudah. Oke. Sudah semua ya? Ya. Pilih itu Pak. Ya? Pilih situ. Sudah semua? Ya, silakan tempel di sini. Terserah di mana yang jangan di situ juga jangan di papan tulis. Ya, nah. Yang lain. Oke, ada yang sudah selesai silakan ditempel. Oke, yang lain. Apa saja misalnya? Misalnya kita tidak boleh boros nanti dari saudara kita. Pendek saja, jangan kayak ini terlalu panjang. Jangan udah sampai di paragraf-paragraf. Oke. Ayo, kumpul. Kumpul, ayo. Kumpul nih, ready? Kumpul Aulia, kumpul. Saja jangan kau lupa. Saya mau tanya. Rumah dari rumah. Siapa yang jenis? Coba lihat dulu. Sudah semua? Elsa? Itu masih ada? Tidak Pak. Elsa silakan. Sudah semua? Sudah. Ya, jadi ini pendapat daripada teman-teman terkait dengan video yang tadi ditayangkan. Ada yang mengatakan bahwa menghargai nikmat Allah, hikmahnya menghargai nikmat Allah, kemudian meningkatkan kesadaran dan kebutuhan, kemudian meningkatkan rasa syukur dan kepuasan. Ada juga hikmahnya itu kita bisa tahu ternyata sifat boros itu temannya setan. Ya. Oke. Ada juga ketika makan apa ini Jangan lupa. ketika makan jangan sia-siakan makanan. Ingat jika hidupmu tak disia-siakan. Oke. Itu pendapat dari teman-teman ya. Maksudnya apa itu? Ternyata teman-teman menyimak ternyata dengan baik video yang Bapak tadi tampilkan di layar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, jadi
Bapak akan membagikan kelompok, itu tadi individu ya. Kemudian Bapak akan membagikan kelompok terdiri dari 3 kelompok. Jadi menghitung 1 sampai 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, Elsa, 3, Ari, 1, lagi, Ucup, 3, 2. Jadi kelompok 1, Kumpul. di sini, kelompok 1 di sini. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo. Satu di mana satu? 1 di sini. Kelompok 2 di tengah sini. Iya. Pak Guru 3 mana? 3 di sini. Nih, sama gua ini. Oke, cepat deh. 1 menit. Bapak kan 1 menit untuk membersihkan kelompok. Sana 3. Dari 3. Kedua. Jeki. Kelompok 1 mana? 1. Ini kelompok 1. Kau? Kelompok 2. 2, 3 ya. Ini kelompok 1. Salah. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Jadi silakan teman-teman simak ceritanya, kemudian teman-teman jawab pertanyaan diskusinya secara diskusi, silakan. Jadi ada sebuah cerita di situ, kemudian ada pertanyaannya. Saya kasih waktu 3 menit untuk berdiskusi. Maksimal 3 menit. Oke, sudah selesai? Bisa dah. Oke. Sudah selesai semua? Sudah. Ya. Kelompok 1 silakan naik presentasi apa jawaban dari pertanyaan. Naik, Jaman. Mana gerakannya? Gara apa gara? Ini, Jaman. Jawabannya. Baik. Dari cerita 1, Kelvin dan barang mewah, yang dimana Kelvin adalah siswa yang selalu ingin memiliki barang bermerek mahal seperti Gucci, Bugatti, Hermes. Amin. Meskipun keluarganya bukan orang kaya, Amin. setiap kali melihat teman-temannya memakai barang baru, ya, mobil baru, Pajero, Ya. ya,
Kelvin memaksa orang tuanya untuk membelikan barang serupa. Akibatnya orang tua Kelvin harus berhutang dan untuk memenuhi permintaannya. Pertanyaannya, menurut kelompok kamu bagaimana Kelvin bisa mengubah kebiasaannya agar tidak berfoya-foya dengan harta? Jadi Kelvin harus sadar, ya. Kelvin harus sadar, kemudian berbanyak usaha untuk bisa seperti orang-orang yang dia lihat. Dia harus punya prinsip melihat ke atas untuk memacu semangat dan lihat ke bawah untuk mensyukuri nikmat Allah. Asik. Oke. Oke, kelompok 2 silakan. Bisa. Macet. Kelompok 2 ayo. Macet. Oke. Ya, 1 menit. Baik. Apa yang salah dulu? Langsung saja. Langsung saja. 1 menit ya. Cerita 2. Ya, lanjut. Elsa dan liburan mahal. Oke. Elsa sering iri melihat teman-temannya yang pergi liburan ke tempat-tempat mewah. Ia pun mulai memaksa orang tuanya untuk membawanya ke tempat serupa. Padahal keluarganya itu sudah menabung untuk membiayai sekolah Elsa. Astagfirullah. Memang Elsa. Kita bisa. Lanjut. Oke, lanjut. Pertanyaannya, menurut kelompok Anda, apa yang bisa Elsa lakukan agar tidak memaksakan kehendaknya kepada orang tuanya? Jadi jawaban kami, Elsa itu harus sadar juga, harus bisa belajar menikmati hal-hal sederhana. Ya. Karena seperti menjelajahi tempat wisata lokal atau membuat kegiatan yang menyenangkan di rumah. Mungkin bakar-bakar di PTN. Oke. Dia juga bisa berdiskusi dengan orang tuanya untuk memahami prioritas keuangan keluarga. Oke. Tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3. Ya, 1 menit ya. Cepat. Ya, kepiting. Rajungan. Habis sampai di sini. Dari tadi kata tuh kan dulu. Kata-kata dulu. Dan itu dikatain dulu. Saat ulang tahunnya Yusuf dan hadiah ulang tahun. Yusuf meminta hadiah berupa gadget. Lanjut. Dengan bapaknya sholat. Bilang dengan bapaknya sholat. Saat ulang tahunnya Yusuf meminta hadiah berupa gadget terbaru yang sangat mahal. Meskipun gadget lamanya masih berfungsi dengan baik, orang tuanya merasa berat, tetapi mereka tetap memberikan hadiah tersebut. Karena tidak ingin Yusuf kecewa. Pertanyaan diskusi, menurut kelompok kamu, bagaimana Yusuf bisa belajar untuk lebih bersyukur dan tidak berlebihan dalam meminta sesuatu? Pertanyaannya, Baca Quran. nah itu. Jawabannya yaitu Yusuf bisa diajarkan untuk menghargai barang yang masih berfungsi dengan baik dan memahami bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada memiliki barang mewah. Orang tuanya juga dapat memberikan pemahaman bahwa hadiah ulang tahun tidak harus selalu berupa barang mahal. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kembali saja. Oke, itu tadi diskusi kelompok kita tentang terkait dengan sifat hidup berfoya-foya. Yang kita bahas tadi terkait dengan israf dan tabzir. Oke. Jadi kesimpulan daripada materi ini bahwa kita harus sebisa mungkin menghindari yang namanya sifat melampaui batas atau berlebihan terhadap harta. Kemudian kita harus menghindari yang namanya pemborosan, sehingga keluaran daripada kita hindari sifat hidup berfoya-foya itu bisa kita hindari, sehingga harta yang akan kita belanjakan itu kita bisa manfaatkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita
terlalu tidak butuhkan gitu. Oke? Ya. Sebelum Bapak menutup pertemuan kita pada hari ini, Bapak ada sedikit quotes kata bahwa What's it? ada dua tipe orang di dunia ini. Menurut siapa? Menurut saya ada dua tipe. Yo, Sulami. Orang yang mimpi dan orang yang bangun untuk mewujudkannya. Sekian, billahi bisa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.